Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Kuroti Ainina dari Magister Pendidikan Agama Islam UIN Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini standar pendidik dan tenaga kependidikan itu mengambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 11 pasal 39. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya kebijakan tersebut, dan yang kedua mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terus yang ketiga mengenai kelemahan dan kelebihan dari kebijakan tersebut, dan yang keempat dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan yang terakhir yaitu solusi atau kontribusi dari dikeluarnya kebijakan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, yang pertama untuk isi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Terus pada nomor 2 yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita tahu bahwa ikut sertakan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang itu jelas sangat dibutuhkan, jelas sangat-sangat diperlukan. Nah, stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun itu juga ternyata memberikan hasil yang memuaskan dalam mengatasi persoalan-persoalan dan kebutuhan kehidupan orang. Nah, salah satunya di bidang perbaikan sistem politik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, seorang tokoh pendidikan dari Jepang itu mengatakan juga bahwa pembaharuan yang menyeluruh terjadi di Jepang itu karena adanya investasi dari pendidikan tersebut. Nah, kita tengok ke negara kita Indonesia, yang seharusnya pendidikan itu harus menjadi nomor 1, harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan negara. Nah, maka pemerintah itu menetapkan atau mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada bab 11 pasal 39 tersebut yang saya tadi bacakan. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan itu kan selaku peran penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu harus terus belajar, terus mengembangkan kreativitasnya. Nah, akan tetapi faktanya di sini saya mengambil sumber dari http://detik.com mengkritisi kompetensi guru, yaitu pada tahun ini, tahun 2015 sampai ini hanya 44,5 jauh di bawah nilai standar. Dan standarnya misal 75, itu di bawahnya nilai 75. Nah, fakta di tahun 2016 kualitas pendidikan di Indonesia itu berada di tingkat 62 dari 69 negara, itu tahun 2019. Nah, hal itu kan menjadi sebuah renungan yang seharusnya agar kok bisa pendidikan di Indonesia itu kok bisa sampai nomor segitu. Nah, kita harus mengaca, kita harus menengok ke pendidik maupun tenaga pendidikan selaku yang melakukan proses pembelajaran, yang selaku melakukan kegiatan pendidikan anak didik tersebut. Nah, hal ini itu menjadi momen yang sangat penting untuk mengkritisi soal standar pendidik dan tenaga pendidikan, atau disebut dengan kompetensi guru ya mungkin.
Nah, melihat kondisi pendidikan yang seperti itu, nah masih banyak guru yang belum secara profesional itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal jika kita lihat kalau kualitas guru itu bisa dinaikkan, maka kualitas pendidikan itu juga bisa naik. Nah, di sisi lain dalam menjalankan tugasnya, guru itu harus memenuhi standar kompetensi. Apa standar kompetensinya? Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, kita juga sepakat bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu dan tidak bisa diselesaikan dengan misalnya mengubah kurikulum atau mengganti materi lah misal untuk mengatasi itu. Tapi kita tengok kepada si pelaku pendidikan tersebut, yaitu guru atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah itu mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tersebut dengan harapan pendidik dan tenaga pendidikan itu dengan berpedoman sesuai dengan pasal berapa tadi? Pasal 11 bab 11 pasal 39 itu mampu mengimplementasikan kompetensinya dengan maksimal. Nah, sehingga tujuan pendidikan nasional itu dapat terwujud dengan nyata. Selanjutnya mengenai kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pasal 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidik itu diartikan sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, widyawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan profesinya sebagai guru tersebut, entah itu ustazah lah atau ustadz dan lain sebagainya itu ya. Nah, sedangkan menurut Ahmad Tafsir, salah satu tokoh pendidikan Islam, guru tersebut merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun potensi psikomotorik. Nah, sedangkan tenaga kependidikan menurut UU tadi pasal 1 yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Ahmad Tafsir dijelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga personil yang berkecimpung atau yang masuk di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau yang memahami falsafah dan ilmu pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan baik mikro maupun makro atau penyelenggara pendidikan. Nah, jadi ketika kita lihat pengertian dari pendidik dan tenaga pendidikan tersebut, pendidikan akan berhadapan langsung dengan peserta didik yang melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi, pendidik tersebut juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa tenaga kependidikan. Nah, gitu. Jadi tenaga pendidikan itu misal yang mengurusi masalah sarana dan prasarana, terus dia yang membuat aturan-aturan, yang membuat kurikulum misalnya. Nah, jadi oleh karena itu, pendidik dan tenaga pendidikan itu sama-sama memiliki peran penting dalam penyelenggara pendidikan. Nah, mencermati undang-undang pada bab 11 pasal 39 tersebut, pada dasarnya tugas pendidik dan tenaga pendidikan itu sama, yaitu terwujudnya proses pembelajaran yang berhasil. Nah, segala aktivitas yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga pendidikan itu harus mengarah kepada keberhasilan pembelajaran. Jadi, pendidik dan tenaga pendidikan itu sama-sama mengayomi akan keberhasilan dari proses pendidikan tersebut.
Oke, selanjutnya standar pendidik oleh pemerintah. Nah, di sini saya mengambil rujukan dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007, yaitu membahas standar kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal. Jalur formal ini kan termasuk sekolah itu ya. Sekolah mencakup kualifikasi akademik guru PAUD, TKRA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SDLB, SMPLB atau SMALAB, dan SMK atau MAK. Nah, jadi guru pada PAUD, TK atau RA itu pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Nah, kalau guru SD atau MI ini pendidikan minimum diploma D4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD atau MI, atau D4 atau S1 PGSD atau PGMI atau psikologi yang diperoleh dari program studinya yang terakreditasi. Nah, guru SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK ini pendidikan sama, minimum diploma 4 atau S1. Nah, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, kalau guru SDLB, SMPLB, SMALB yaitu pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana, S1 program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Itu menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007. Selanjutnya yaitu standar pendidik. Ini dikembangkan secara utuh. Standar pendidik yang saya sebutkan tadi, nah itu dikembangkan lagi secara utuh menjadi 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru? Yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, pemahaman karakteristik peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi kompetensi pedagogik ini kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau yang ada dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilakunya sehari-hari. Jadi berkaitan dengan kepribadiannya guru itu dia harus memiliki kepribadian yang baik, sopan, santun, berbudi pekerti luhur, dan tidak menyimpang dari aturan maupun norma-norma agama Yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini guru harus mampu menunjukkan dan berinteraksi sosial baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat lain. Nah, jadi ketika guru mempunyai kompetensi sosial bagus, cara dia berkomunikasi dengan sesama guru, dengan murid bagus, maka dalam proses pembelajaran pun akan gampang, yaitu akan enak gitu ketika kita bisa gerapiak lah istilahnya sama murid. Jadi murid kan tidak sungkan ketika ingin tanya atau ingin tanya tentang pelajaran-pelajaran atau curhat dan lain sebagainya. Itu enak kalau kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu. Selanjutnya ada kompetensi profesional, yaitu kompetensi ini
berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan dengan bidang tugas, terus memiliki komitmen dalam peningkatan mutu keprofesionalnya. Jadi kalau kompetensi pedagogi itu yang berkaitan dengan proses bagaimana guru mengajar, bagaimana guru itu di kelas. Kalau kompetensi profesional ini benar-benar kompetensinya itu sebagai profesi guru itu dia harus berprofesional. Jadi guru itu tidak hanya dipandang sebagai transfer of knowledge ya, tapi juga bisa memahami peserta didik, terus dia punya bakat, punya minat, jadi bisa menyelenggarakan pendidikan itu secara utuh, tidak hanya mentransferkan ilmu, tidak hanya memberikan materi saja kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu standar tenaga kependidikan. Kalau tadi di Undang-Undang Pasal nomor 20 tahun 2003, pasal bab 11 pasal 39, tenaga kependidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan atau penyelenggara pendidikan ya. Kalau standar tenaga pendidikan oleh pemerintah yaitu ini banyak sekali ya diaturnya, yaitu standar kepala sekolah itu ada di Permen nomor 13 tahun 2007, standar pengawas sekolah ada di Permen nomor 12 tahun 2007, standar tenaga administrasi sekolah Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2008, standar tenaga perpustakaan itu ada Permen nomor 25 tahun 2008, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah ada di Permen nomor 26 tahun 2007. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor ada di nomor 27 tahun 2007. Terus standar penguji pada kursus dan pelatihan itu ada Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2009. Dan yang terakhir standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan itu diatur di Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2009. Jadi tenaga pendidikan itu sudah dibagi-bagi gitu, kayak misal standarnya kepala sekolah. Tadi kan tenaga kependidikan secara umum tugasnya mengatur administrasi, menyelenggara pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau komponen-komponennya ini dijelaskan lagi lebih detail lagi di standar kepala sekolah. Ini ada di Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2007. Nah, itu bisa dibaca-baca lagi. Nah, kalau saya di sini hanya membahas secara umum, secara keseluruhan saja. Kalau kepala sekolah itu tugasnya apa, terus pengawas sekolah tugasnya itu apa, itu dijelaskan sendiri pada Peraturan Menteri nomor 12 untuk pengawas, nomor 13 untuk kepala sekolah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ya, kebijakan tersebut. Nah, yang pertama, adanya peraturan tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan ini menurut saya itu membuktikan bahwa adanya upaya dari pemerintah dalam hal ini yaitu Menteri Pendidikan ya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara memberikan standar kualifikasi bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai dengan bidang yang ia kuasai. Nah, sehingga kinerja dari pendidik dan tenaga pendidikan tersebut akan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, dengan adanya standar kependidikan itu akan memudahkan juga bagi lembaga pendidikan untuk membuat kriteria yang dijadikan patokan dalam pengambilan atau pengangkatan tenaga kependidikan. Nah, jadi sudah jelas dari pemerintah sudah ditentukan kebijakan standar pendidik dan tenaga pendidikan itu dapat seperti itu. Nah, jadi kita sebagai calon guru itu harus bisa memaksimalkan atau ini yang harus kita kuasai. Nah, hal itu dikarenakan pendidik dan tenaga pendidikan kan sudah harus sesuai ya dengan kualifikasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah,
Namun pada kenyataannya juga di lapangan itu masih banyak juga dijumpai beberapa pendidik dan tenaga kependidikan itu yang belum maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran, atau kualifikasi tidak mencukupi dengan bidang yang ia ampu. Terus oleh karena itu kan justru penting sekali adanya standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut guna untuk mengontrol dan memastikan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut sudah memenuhi kualifikasi yang cukup sesuai dengan bidangnya. Kembali lagi, sehingga tujuan pendidikan itu dapat terwujud. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Jadi untuk calon guru itu bisa memaksimalkan dulu kuliahnya, misal pada mata kuliah micro teaching itu lebih dimaksimalkan lagi. Itu nanti juga akan berguna ketika kita sudah terjun untuk melaksanakan profesi kita sebagai guru. Selanjutnya, para calon pendidik atau tenaga kependidikan ini tidak perlu khawatir juga akan lapangan pekerjaan, karena dengan adanya standar pendidik dan tenaga pendidikan tentu akan membuat pengrekrutan tenaga kependidikan itu sesuai dengan bidang yang ia kuasai oleh calon tenaga kependidikan. Jadi tidak akan lagi sekolah itu merekrut sembarangan orang dan menerima calon guru dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kelemahan. Jadi kelemahan di sini itu ya saya juga tidak tahu, tapi saya kayak meraba-raba lah pengalaman yang saya lihat. Itu tidak semua lembaga pendidikan itu mampu juga dalam merekrut pendidik maupun tenaga pendidikan itu yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah yang tadi kita bahas itu. Karena dengan mungkin karena misal sekolahnya itu terpencil, keterbatasan guru mungkin itu, jadi keterbatasan guru juga di suatu daerah itu yang menyebabkan pihak sekolah itu merekrut guru dengan kualifikasi pokoknya asal pendidik itu mampu iso ngulang, nguasai materi, kita terima. Padahal ya nggak hanya itu, padahal kayak ia harus menguasai kompetensi pedagogik yang lainnya itu juga harus sangat diperlukan gitu. Terus kurang adanya pelatihan guru dan pengawasan secara rutin untuk meningkatkan standar pendidik. Nah, jika pemerintah itu mampu untuk mengeluarkan kebijakan tentang standar pendidik ini, standar tenaga kependidikan ini, maka pemerintah itu ya setidaknya lah harus memberikan pelatihan agar standar pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat ada di masing-masing guru. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini dampaknya ya. Jadi ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, itu tidak serta-merta kebijakan tersebut itu bernilai positif, tapi kebijakan tersebut juga bisa bernilai negatif. Nah, dampak dikeluarkan kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini juga tidak hanya kepada guru saja yang kena ya. Misal, ikinku efeknya akan ke guru aja, tapi tidak. Ternyata juga bisa berdampak kepada peserta didik juga maupun lingkungan sekitar guru. Nah, seperti yang pertama, kompetensi standar pendidik. Dengan diterbitnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, maka dampak yang dirasakan itu guru itu harus menguasai standar kompetensi, yaitu empat tadi, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah,
untuk kompetensi pedagogik yang pertama, melihat standar kompetensi pedagogik ini yang harus dimiliki oleh guru, maka dampak yang dirasakan guru tersebut itu akan bisa memahami karakteristik peserta didik. Nah, sehingga dengan mudahnya mengerti akan kesulitan dan kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi jika si guru tersebut tahu karakteristiknya peserta didik si A, dia lebih suka belajar dengan model begini, maka guru tersebut akan punya inovasi tersendiri dalam mengembangkan proses pembelajaran tersebut dengan menguasai karakteristik tersebut terus bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun nyatanya dalam dunia sekolah yang ada di lapangan, ya, dalam dunia lapangan di sekolah itu tidak semua guru itu mampu untuk memahami karakteristik peserta didik. Ya mungkin ketika guru SD kan sistemnya guru kelas, pasti tahu seharian full itu dekat dengan peserta didik, maksudnya mengajarnya ya hanya itu aja. Tapi ketika guru itu mengajar di SMP, MTS, SMA, SMK, kan hanya mata pelajarannya ya ampuh sistemnya, jadi tidak sepenuhnya full bisa mengetahui karakteristik peserta didik. Terus guru tersebut jadi banyak metode, banyak strategi juga yang ia kuasai dan bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran, jadi pembelajaran tidak terkesan monoton dan lain sebagainya. Terus mampu melaksanakan standar penilaian yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan juga menurunkan standar penilaian afektif, psikomotorik maupun penilaian kognitif. Nah, terus pendidik itu jadi memahami tolak ukurnya, jadi sampai mana ia telah berhasil dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, jadi ketika kita melihat kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru, maka dampak yang dirasakan itu juga kepada peserta didik yang populer yang sekarang matanya itu dinamakan dengan karakter siswa. Nah, jadi guru itu harus memiliki kepribadian yang baik. Maka dari itu, upaya-upaya untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, karena secara psikologis ya, ketika guru tersebut mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang solehah lah istilahnya, itu maka siswa itu akan yakin diajar oleh guru tersebut, apalagi guru agama. Misal di sekolah guru agama itu kepribadiannya bagus, di luar sekolah juga bagus, maka siswa tersebut diajari tentang materi sopan santun, materi jujur dan lain sebagainya, itu kan percaya, oh jadi guru inilah bisa jadi contoh teladan, kepribadiannya itu harus bisa menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik. Namun nyatanya yang ada di lapangan itu guru belum bisa ya menjadi teladan yang baik. Ada salah satu, ya tidak semuanya kan, maksudnya masih ada aja guru yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kemarin disiarkan di TV itu guru penjas, nggak tahu sekolahnya dari mana saya lupa, itu melakukan perbuatan asusila terhadap peserta didik. Jadi melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Terus ada yang terjerat kasus narkoba juga. Nah, terus kurang adanya kejujuran juga. Misalnya ketika pemerintah itu meluncurkan program sertifikasi sebagai langkah untuk mengakui profesi guru tersebut, itu guru ada aja yang melakukan berbagai tindakan seperti kayak pemalsuan gitu loh, nggak jujur, pemalsuan tanda tangan, terus dan apalah yang lain sebagainya, atau tindakan kriminal yang lain. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai calon guru itu
hindarilah hal-hal seperti itu, karena kita itu tidak hanya transfer ilmu juga, tetapi kita juga akan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Nah, jadi ketika guru melaksanakan hal-hal tersebut, pasti masyarakat juga kan yang masa sih guru agama kok melakukan kayak gini. Jadi cepat mereaksi gitu loh terhadap perilaku guru. Selanjutnya untuk kompetensi sosial. Nah, terkait dengan kompetensi sosial guru. Nah, ketika guru itu sudah masuk ke sekolah atau ketika sudah berada di lembaga pendidikan, mau tidak mau guru tersebut itu harus memiliki kompetensi sosial. Nah, karena tiap harinya guru itu akan berkecimpung atau akan berinteraksi terus dengan siswa maupun dengan guru lain atau staf-staf maupun wali santri, wali murid, dan sebagainya. Nah, jadi dampak dengan adanya standar pendidik berupa kompetensi sosial ini maka akan berdampak juga dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya standar guru itu harus punya kompetensi sosial. Nah, tidak hanya ke guru saja, tapi juga akan berdampak ke masyarakat juga, akan berdampak ke proses pembelajaran juga, karena bagaimana caranya guru tersebut itu harus menyampaikan materi dengan bagus, harus mempunyai sosial dengan bagus. Nanti ketika guru itu mempunyai kompetensi sosial yang bagus, maka dalam dunia nyata pun di sekolah, misal si siswa itu ingin curhat atau ingin tanya tentang pelajaran itu, maka nggak sungkan kayak guru ini enak untuk diajak curhat, enak untuk diajak tanya jawab. Jadi siswa itu jadi lebih bersemangat lagi. Nah, namun fakta di lapangan ini saya juga tidak seuzon, tapi juga saya tanya-tanya kepada teman saya yang sudah jadi guru. Ini kurang adanya. Ada juga salah satu atau dua guru yang jalinan komunikasi sesama profesi guru itu perlu ditingkatkan lagi. Misalnya seorang guru itu hanya akrab dengan guru yang memiliki status ekonomi yang sama misalnya, atau seorang guru hanya akrab dengan sesama pegawai negeri sipil saja gitu. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Nah, terkait dengan kompetensi profesional guru maka akan berdampak pada kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai guru. Nah, jadi walaupun masih ada guru yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tuntutan profesi yang sesungguhnya, guru ini cenderung menempatkan diri pada posisi sebagai pengajar semata, atau yang saya katakan tadi, hanya berpikir bahwa guru tersebut hanya transfer ilmu saja dan mengabaikan tugas-tugas yang lain, misalnya melakukan observasi atau melakukan penelitian. Jadi ketika kita sudah jadi guru, kita juga tidak lepas ya dari namanya penelitian. Jadi semisal kita melaksanakan pembelajaran pada pertemuan pertama, misal pada bab haji lah, pada bab haji ketika diterangkan, anak-anak kok banyak yang nggak paham. Jadi kita lakukan observasi, kenapa kok pada pertemuan yang kemarin anak-anak merasa ngantuk, merasa bosan. Jadi pertemuan selanjutnya janganlah dibikin dengan sama kayak yang dilakukan pada pertemuan pertama. Cobalah melakukan inovasi-inovasi. Nah, bisa melakukan penelitian dengan PTK, itu penelitian tindakan kelas, itu juga bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Terus ada juga yang guru itu hanya menyelesaikan tugasnya itu dengan secara asal-asalan. Jadi kurang mengikuti rambu-rambu proses pembelajaran yang sebenarnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbatas hanya
menggugurkan kewajiban aja, ya sudah, kewajiban saya mengajar selesai, ya sudah, itu bukan kompetensi profesional. Terus masih banyak guru yang merasa dan menganggap kesulitan dalam meneliti yang saya tadi bicarakan. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa PTK itu susah, padahal PTK itu ya gampang kalau kita sudah menguasai bagaimana cara melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, yang terakhir, dampak adanya standar tenaga kependidikan ini, maka dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pendidikan itu akan berjalan dengan baik serta bisa menunjang proses pembelajaran tersebut. Namun ya nyatanya di lapangan itu kepala sekolah itu juga banyak yang membuat kebijakan sepihak tanpa diketahui oleh guru-guru. Terus seperti juga pernah dengar ada pemotongan gaji guru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru tersebut. Terus telat memberikan gaji sampai 2 sampai 3 bulan. Itu kan kasihan, apalagi guru tersebut jika hanya memiliki profesi tersebut tanpa ada kerjaan sampingan, kan juga kasihan gitu. Terus kurang adanya sarana dan prasarana bagi peningkatan proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Terus kurang memperhatikan supervisi kegiatan belajar mengajar, karena supervisi itu juga penting. Nanti ketika kita tahu kalau guru ini kurang menguasai ini, nah nanti maka langkah selanjutnya nanti kepala sekolah dan pengawas dan lain sebagainya itu tenaga pendidikan tersebut bisa memberikan pelatihan demi menunjang pelatihan demi menunjang kompetensi guru tersebut atau memberikan ilmu-ilmu barulah mengenai pendidikan, administrasi pendidikan lah istilahnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu solusi atau kontribusi pemikiran tentang kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka dalam meningkatkan standar pendidik dengan harus menguasai kompetensi-kompetensi yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau disingkat jadi LPTK itu sebagai sarana program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah ke atas itu sudah seharusnya memaksimalkan dalam membekali guru maupun calon guru agar lebih maksimal lagi dalam menerapkan proses pembelajaran. Terus dengan diadakannya PPG itu juga pendidikan profesi guru untuk nyangoni guru agar nanti ketika terjun di lapangan itu bisa mengikuti rambu-rambu pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang kedua, bagi yang sudah terjun ke sekolah maupun tidak mampu mengikuti PPG, karena PPG kan tidak semua orang ya bisa mengikuti PPG, karena PPG juga terkesan biayanya mahal juga seperti itu. Jadi bisa memaksimalkan pelatihan secara rutin dan merata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terus melakukan pengawasan secara rutin, terus melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan itu diharapkan itu bisa diikuti oleh seluruh guru saja. Jadi tidak hanya guru tertentu yang bisa mengikuti pelatihan, tetapi seluruh guru yang ada di Indonesia maupun di pelosok dunia itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya dalam mengelola administrasi, terus melaksanakan program pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang banyak ya pelatihan-pelatihan webinar yang dilaksanakan oleh Kemdikbud RI. Biasanya saya pernah lihat di YouTube-nya Kemdikbud RI itu. Terus ya ketika melaksanakan pelatihan tersebut
saya berpikir atau hayalan saya sendiri itu, misalnya diadakan pelatihan itu pada waktu misal di sekolah ya, di sekolah kan hari liburnya kan misal mulai semester genap kan misal masuk itu mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember itu masuk semester genap. Nah jadi bulan Juli lah atau bulan sebelum sekolah itu aktif, seyogianya sekolah itu melaksanakan pelatihan. Jadi nanti ketika pas masuk waktu pembelajaran dan lain sebagainya itu guru nggak perlu izin rapat atau izin pelatihan. Jadi itu menurut saya kurang efektif, malah nanti memotong jam pembelajaran. Terus akibatnya siswa disuruh belajar sendiri. Tahu sendiri kalau siswa udah belajar sendiri, wis gak usah belajar, rata-rata kan seperti itu. Jadi sejatinya sebelum masuk sekolah, masuk pembelajaran hari aktif itu guru masuk terlebih dahulu untuk diberikan pelatihan atau diumumi kebijakan-kebijakan baru kalau ada dari pemerintah. Nah, selanjutnya kepala sekolah, supervisi, pengawasan itu tidak hanya melaksanakan pengawasan atau memonitoring guru saja, akan tetapi sekali-kalilah memberikan motivasi atau memberikan hadiah, reward kepada guru yang misal kinerjanya dalam semester ini bagus, nanti di akhir semester guru tersebut dikasih hadiah. Jadi kan semakin termotivasi gitu kan ya untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, jika sekolah itu kurang ada biaya lah untuk seperti itu, ya tidak hanya uang aja, maksudnya tidak harus uang dalam memberikan hadiah atau reward, itu bisa diberikan sertifikat dan lain sebagainya. Terus pemerintah itu juga secara rutin memberikan informasi dan arahan terkait dengan kebijakan yang ada dan terbaru, sehingga kebijakan pendidikan atau yang terkait dengan administrasi pendidikan itu bisa mendekati atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi tidak akan guru yang akan ketinggalan informasi. Nah, guru yang bingung nanti dia akan semakin bingung kalau kebijakannya itu numpuk-numpuk. Misal dicicil lah kebijakan ini diberitahukan, kebijakan ini diberitahukan. Jadi guru itu dalam memahami itu bisa meraba-raba, oh sekarang kebijakannya ini. Jadi sedikit guru itu sendiri juga harus up to date terhadap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, banyak sekali pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional saja. Nah, kan banyak sekali juga kan ya, walaupun tidak merata. Itu banyak sekali kompetensi pedagogik dan profesional saja yang dijadikan pelatihan. Padahal ya, jika misalnya diadakan pelatihan kompetensi sosial atau diadakan pelatihan kompetensi kepribadian misal ada itu, maka justru akan melengkapi terkait bagaimana cara guru itu bersosial dengan baik. Nah kan juga tidak rugi, hal itu kan juga bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga. Terus yang terakhir terkait dengan kesejahteraan guru. Nah ini saya juga belum pasti terlalu paham ya ini, tapi ya yang saya tanya-tanya dari teman-teman aja terkait dengan kesejahteraan guru yang sangat butuh perhatian dari pemerintah. Terjadi kesenjangan yang amat jauh antara gaji guru yang PNS dan yang menjadi guru di sekolah swasta. Jadi padahal kan jika dilihat dari segi kompetensi kan ya tidak semua guru swasta itu kualitasnya itu di bawah PNS kan, juga tidak ya. Jadi dan untuk pemerintah itu juga seharusnya memonitoring dan meningkatkan kesejahteraan guru
guru tersebut, dengan tujuan sertifikasi yang didapatkan oleh guru dari tunjangan profesional tersebut, guru itu bisa melakukan perubahan yang lebih baik, dan pemerataan kesejahteraan guru ini yang dinilai sangat kurang. Nah, jadi bisa melengkapi. Tapi kesejahteraan guru ini jangan dimaknai dengan kekayaan guru. Kalau hanya mengandalkan gaji dari guru itu pasti kurang, apalagi gaji guru kan juga tidak banyak. Jadi kesejahteraan ini dimaknai cukup lah, intinya guru sejahtera seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 11 pasal 39. Nah, jika ada yang kurang, ya pasti ada yang kurang, dan jika ada kesalahan bisa dibenarkan, tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.